Indonesia sendiri puji MyCard Malaysia. Anak muda Malaysia umur 22 masih kuliah beli mobil bekas. Terus ada scene yang nampilin dia ngetap EKTP atau MyCard di Malaysia. Kok bisa? Proses balik nama kendaraan di Malaysia ternyata cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja karena pakai sistem canggih MyCard. Inilah 15 negara yang paling berkembang di Asia 2026. Bayar pajak mobil Avanza di Malaysia 400 ribuan per tahun. Tapi kenapa ya Indonesia nggak secanggih itu? Padahal nih sama-sama memakai chip. Berapa hari lagi nak 1 Julai, betul tak guys? Ternyata Indonesia itu cuma mimpi yang mengalahkan Jepun dan negara Eropa lainnya, geng, tentang kemajuan. Nah, dengan Malaysia aja MyCard-nya udah kalah, geng. Di Indonesia masih fotokopi, sedangkan di Malaysia pakai cap jari. Beda kan? Beda level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kata Prabowo Indonesia ini mengalahkan Jepun dan juga Eropa ataupun negara-negara lainnya lah. Namun kenapa influencer kita malah memuji negara Malaysia? Apa itu yang dipuji, Mas? Iya, di sana itu balik nama cuma pakai ini saja, geng. Hah? Apa ini, Mas? Jempol? Matur nuwun. Enggak, bukan. Salah. Sabar. Kayak gitu ya, gengnya. Namun hanya mengetapkan cap jari saja, geng. Tidak serut yang berada di Indonesia. Ya, katanya mengalahkan Jepun dan Eropa. Kok seperti ini aja kalah dengan Malaysia? Gimana sih, Mas? Sabar dulu. Simak videonya ini sampai tuntas. Jangan marah-marah dulu. Sabar, oke? Jangan tergela-gela dulu. Jom kita simak dulu videonya sampai tuntas. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong yang support channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Betul ke orang Indonesia sendiri puji MyCard Malaysia? Ya, betul. Baru-baru ini seorang influencer Indonesia tular sebab dia bandingkan MyCard Malaysia dengan eKTP di Indonesia. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin EKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. Dia kata di Malaysia, satu kad kecil ini bukan sekadar kad pengenalan. MyCard boleh jadi pintu masuk kepada banyak urusan kerajaan, sistem identiti, perkhidmatan digital, malah boleh dihubungkan dengan pembelian minyak subsidi. Di Indonesia pula, eKTP masih banyak bergantung kepada salinan fotostat untuk urusan tertentu. Sebab itu, ramai netizen sana kagum tengok sistem kita. Tapi yang kelakar, orang luar nampak kelebihan kita, kita sendiri pula hari-hari mengeluh macam Malaysia ini tak ada satu benda pun betul. Memang kerajaan tak sempurna, memang ada kelemahan. Tapi kalau bab sistem asas negara, MyCard ini bukti Malaysia sebenarnya sudah jauh ke depan. Dalam dunia yang harga barang naik, ekonomi tak menentu, kerajaan masih cuba susun bantuan dan subsidi supaya lebih tepat kepada rakyat. Jadi sekali-sekala berhentilah kutuk negara sendiri macam semua benda gagal. Kalau orang luar boleh nampak nilai MyCard, takkan kita sendiri masih nak buat-buat buta. Ada video yang lewat di beranda gua. Ada anak muda Malaysia umur 22 masih kuliah beli mobil bekas. Terus ada scene yang nampilin dia ngetap EKTP atau MyCard di Malaysia. Kok bisa? Ternyata di Malaysia balik nama mobil itu diverifikasi pakai MyCard. KTP elektronik mereka plus sidik jarinya. Penjual sama pembeli dua-duanya tap kartu dan cap jempolnya. Langsung kecatat resmi ke sistem negara. Anti mobil bodong, anti jual mobil orang, dan beresnya dalam hitungan menit. Sekarang di Indonesia, beli mobil bekas, balik nama itu drama. Fotokopi KTP, cek fisik, gesek nomor rangka, ngantri, kadang lewat calo. Pasti deh, gak usah bohong. Keluar biaya lumayan, sampai akhirnya banyak yang mikir, nanti aja deh ribet balik namanya. dan mobilnya jalan bertahun-tahun masih atas nama orang lain. Dan balik nama ini bayar dan mahal loh. Udah mahal ribet lagi. Nah, ini yang bikin gua gemes. EKTP kita tuh ada chip sama canggihnya sama MyCard. Kenapa nggak dipakai? Dan nggak balik nama itu akibatnya kemana-mana. Susah jual lagi karena datanya nggak cocok. Kena pajak progresif punya orang lain. Tilang elektronik nyasar ke pemilik lama. Semua ribet ini gara-gara satu hal yang harusnya paling gampang.
tentang verifikasi identitas yang di Malaysia cukup 1 tap. Biar gua gak kena masalah, ada kabar baiknya. Kita udah punya modalnya. KTP kita tuh udah ada chipnya. Dan sepertinya ada beberapa kios Samsat di daerah yang udah menerapkan ini. Mungkin akan gua bahas di next video. Tinggal dipercepat dan diperluas ke semua Indonesia. Kalian bayangin beli mobil bekas, beli mobil baru, registrasi balik nama cukup tap KTP kalian. Masa kita punya kartu secanggih itu masih ribet? Modalnya udah ada, tinggal dipakai. Setuju nggak? Proses balik nama kendaraan di Malaysia ternyata cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja karena pakai sistem canggih MyCard plus cap jari biometrik di mesin JPJ yang mana identitas penjual dan pembeli langsung terkunci sehingga mobil bodong ini nyaris mustahil lolos. Bahkan sekarang mereka melangkah lebih jauh lagi lewat My Digital ID yang bikin penjual di Johor dan pembeli di Sabah ini bisa menuntaskan tukar nama dari lokasi masing-masing tanpa perlu ketemu fisik sama sekali. Sementara kalau di Indonesia balik nama ini masih kepecah di 2 lembaga. Urus STNK di Samsat, lalu BPKB terpisah lagi di Polda. Mobil wajib dibawa fisik buat gesek nomor rangka dan mesin. Dan BPKB yang barunya bisa diambil 1 minggu sampai 1 bulan kemudian. Indonesia sebenarnya sudah menghapus bea balik nama kendaraan bekas sejak 5 Januari 2025. Jadi soal biayanya kita sebenarnya udah gratis. Tinggal sistemnya aja yang masih belum 1 pintu. Hai. Inilah 15 negara yang paling berkembang di Asia 2026. Aku hanya membaca. Ingat, jangan cari yang tak ada. Kalau Singapura dah mestilah ada. Kalau Brunei dah mestilah ada di nomor 12. Kalau Malaysia mestilah ada nomor 13. Kalau Indonesia kalau Indonesia masih bertapa dalam gua. Bayar pajak mobil Avanza di Malaysia 400 ribuan per tahun. Jalan rapi, lalu lintas teratur, transportasi umum baik. Bayar pajak mobil Avanza di negara mana ya? 3.500.000 per tahun. Jalan bolong sampai dibenerin Pak Surya. Tiap hari perbaikan, jalanan habis perbaikan, bukannya rata, malah benjol-benjol. Lalu lintas suka-suka Pak Oga, transportasi umum desek-desekan, tiap hari ada galian kabel, air menggenang, banjir, trotoar rusak, trotoar rapi disiwain buat dagang. Monyetlah babi. Ternyata Indonesia itu cuma mimpi yang mengalahkan Jepun dan negara Eropa lainnya, geng, tentang kemajuan. Nah, dengan Malaysia aja MyCard-nya udah kalah, geng. Di Indonesia masih fotokopi, sedangkan di Malaysia pakai cap jari. Beda kan? Beda level. Jadi jangan terlalu banyak mimpi. Malaysia bisa, seharusnya Indonesia juga bisa, geng. Katanya sama-sama canggih. Waduh, kalah telak nih kita dengan negara Malaysia ya. Katanya MyCard kita ada chipnya. Namun kok kalah dengan Malaysia. Kita harus apa-apa fotokopi. Ikinya juga menyadari, geng. Semenjak ikinya kan susah banget kayak gitu, dan anunya lama banget dapatnya kayak gitu ya, geng ya. Waduh, ini gawat nih, bahaya juga ya ini, geng ya. Gimana kita bisa menyaingi negara Malaysia dan itu MyCard Malaysia itu, geng. Wah, luar biasa sekali ya, gengnya, bisa dibeli, bisa dibelanja. Itu dia yang membuat warga Indonesia iri kepada MyCard Malaysia. Kita simak dulu beberapa video. Let's go. Hampir 9 juta penerima sumbangan asas rahmah atau SARA bulanan di bawah sumbangan tunai rahmah STR menggunakan MyCard untuk membeli barangan asas di premis berdaftar yang mencerminkan kadar penggunaan sebanyak 99% dengan nilai transaksi perbelanjaan di pasaran tempatan mencecah 3.45 bilion ringgit. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bagi SARA untuk semua pula, sekitar 22 juta rakyat telah membuat perbelanjaan iaitu 87% daripada keseluruhan jumlah penerima dengan nilai transaksi di pasaran tempatan melebihi 1.77 bilion ringgit. Katanya langkah itu terbuktikan keupayaan kerajaan menguruskan dana awam secara fleksibel dan responsif terhadap keperluan semasa. Ia turut mencerminkan pendekatan kerajaan yang lebih bersasar dan inklusif dalam menangani isu kebajikan sosial. Perdana Menteri berkata demikian melalui jawapan bertulis disiarkan di laman sesawang Parlimen.
Beliau juga Menteri Kewangan berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Aminul Huda Hassan PH Sri Gading yang meminta Menteri Kewangan menyatakan apakah petunjuk utama yang digunakan kerajaan bagi menilai keberkesanan program STR dan SARA dalam mengurangkan beban kos hidup rakyat berpendapatan rendah dan sederhana. Perdana Menteri menambah peningkatan peruntukan untuk STR dan SARA dari tahun ke tahun adalah bukti komitmen kerajaan dalam memperkukuh jaringan keselamatan sosial. Beliau berkata pada tahun 2026 sebanyak 15 bilion ringgit disediakan kerajaan untuk program STR dan SARA berbanding hanya 10 bilion ringgit pada tahun 2024. 99. Insert IC. Wah, canggih kan? MyCard Malaysia atau kartu tanda penduduknya Malaysia. Tapi kenapa ya Indonesia nggak secanggih itu? Padahal nih sama-sama memakai chip. Ayo kita bahas. Nah, Malaysia memang sudah memulai revolusi MyCard sejak 2001 dengan konsep multi-purpose MyCard. Chipnya punya kapasitas besar hingga 80 KB. Jauh di atas iktp kita yang cuma 8 KB. Isinya bukan cuma data diri, tapi terintegrasi dengan SIM, dokumen imigrasi, data kesehatan, hingga alat pembayaran touch and go. Dan juga verifikasi subsidi BBM. Nah, kalau iktp Indonesia, nasibnya agak beda dengan MyCard. iktp Indonesia awalnya dirancang dengan misi utama memberantas data ganda melalui sistem deduplikasi NIK yang terpusat. Namun, efektivitas chipnya terhambat oleh minimnya penyediaan perangkat card reader di berbagai instansi publik swasta, sehingga data digital di dalam kartu tidak bisa diakses langsung. Padahal nih, proyek pengadaan iktp di Indonesia pada periode 2011 hingga 2012 saja ini sudah memakan anggaran 5,9 triliun rupiah. Nah, masalah diperparah oleh integrasi basis data antar lembaga yang belum menyeluruh. Bahkan, sistem informasi tidak saling terhubung secara otomatis. Selain kendala teknis, aturan birokrasi masih mewajibkan lampiran salinan fisik sebagai dokumen arsip yang sah. Kondisi ini memaksa petugas tetap mengandalkan metode manual seperti fotokopi dibandingkan melakukan verifikasi digital yang lebih efisien. Nah, tapi selain Malaysia, negara Estonia dan Singapura juga sudah selangkah lebih maju. Estonia punya sistem e-identity yang bikin 99% layanan publik bisa diakses secara online. Singapura sukses besar dengan SingPass sebagai pencairan bantuan sosial PHPM bagi warga tanpa rekening bank. Kabar baiknya nih, pemerintah kita masih berbenah lewat identitas kependudukan digital atau IKD dan INA Digital untuk memigrasikan kartu fisik ke sistem bebas terpas. Dua Danu, Prolin Media. Guys, memang terbaik guys. Mulai 1 Julai tahun ni. Berapa hari lagi nak 1 Julai, betul tak guys? Kita keluar duit dekat ATM machine ataupun SRM ni. Tak perlu dah kena cas RM1, dah tak kena cas RM1 dah. Wow. Terbaik guys. Kalau satu hari keluar dekat antara dua mesin ni kena RM1 sebulan dan RM30 seorang guys. Hei, berapa ramai pakai mesin ni, betul tak? Kalau kita kira macam tu. Buat apa nak pegang duit banyak-banyak, bila nak pakai je kita guna mesin, dah tak kena charge dah guys. Memang terbaik lah kerajaan hari ni mengecualikan pembayaran RM1 apabila kita mengeluarkan wang kita sendiri. Duit kita sendiri kita keluarkan, dah tak kena dah charge RM1. Ya, benar. Memang Malaysia memang terbaik untuk rakyatnya. Tidak menyusahkan rakyat, tidak ngomong-ngomongin rakyat. Memang fakta yang di lapangan memang ditelarkan oleh pemerintahan ataupun kerajaan negara Malaysia. Tahniah buat Malaysia dan tahniah buat Indonesia. Kasihan kalian kan? Iri kalian kan melihat negara Malaysia? Iri pastinya kalian iri. Jangan tipu, jangan bohong kalau kalian tidak iri kepada negara Malaysia. Kayak gitu ya guys ya. Karena kecanggihan-kecanggihan Malaysia ini udah diakui dunia, sedangkan kita cuma omong-omong saja. Seakan-akan kita paling oke di atas dunia. Wih, hebat presiden kalian telah omong-omongin kalian. Wah, selamat bagi kalian ya buat rakyat Indonesia memiliki presiden yang pandai berpidato, bukan di forum internasional, namun bagi rakyat, untuk mengelabui rakyat. Wah, selamat ya. Selamat, tahniah juga nih. Oke, geng. Apa benda silakan tulis di kolom komentar. Gimana menurut pendapat Anda? Tentunya kalian sebagai rakyat Malaysia bangga, tentunya bagi rakyat Indonesia iri aslinya melihat ke
pertanyaan Anda kayak gitu ya geng ya. So, apa bunda silakan tulis di kolom komentar. So, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.